Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat cahaya Tauhid. Dari jantung Eropa hari ini, suara hati menggema begitu keras. Di Amsterdam, ibu kota Belanda yang biasanya tenang dan rapi, lautan manusia tumpah ruah di jalan-jalan kota. Mereka bukan datang untuk berpesta, bukan pula untuk hiburan, tapi untuk menegakkan nurani, untuk menolak kezaliman yang telah lama dibiarkan. Hari itu, udara berubah merah. Bendera Palestina berkibar di bawah langit abu-abu. Teriakan keadilan bersehotan dalam bahasa yang berbeda, tapi maknanya satu. Cukup sudah penderitaan di Gaza. Massa mencapai lebih dari 350.000 orang. Dari berbagai penjuru negeri mereka datang, warga Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, bahkan mahasiswa dari kota kecil seperti Utrecht dan Leiden. Tidak ada tiket, tidak ada imbalan, hanya hati yang digerakkan oleh kebenaran. Mereka tahu bahwa diam adalah bentuk pengkhianatan terhadap kemanusiaan. Dan hari itu, mereka memilih untuk tidak diam. Mereka memilih untuk menjadi saksi bahwa Belanda pun masih punya nurani yang hidup. Di antara kerumunan itu, ada anak-anak yang membawa poster bergambar Masjid Al-Aqsa. Ada ibu-ibu yang membawa bunga mawar putih sebagai simbol perdamaian. Ada pria tua dengan langkah tertatih yang masih menegakkan spanduk bertuliskan Justice for Gaza. Semua bergabung dalam satu barisan panjang yang menutupi hampir seluruh jalan utama Amsterdam. Derap langkah mereka bukan hanya gema kaki manusia, tapi gema jiwa yang menuntut Tuhan agar keadilan segera turun ke bumi dan dari udara. Kota Amsterdam terlihat berubah. Jalanan merah oleh bendera, atap-atap penuh dengan suara, dan langit seakan ikut bergetar oleh doa yang dilantunkan. Sebuah pemandangan yang tak biasa, tapi justru menandai babak baru. Kebangkitan suara rakyat di jantung Eropa. Demi kemanusiaan dan iman, titik utama aksi dimulai di Museumplein, taman besar yang menjadi simbol kebebasan berekspresi di Amsterdam. Sejak pagi, kawasan itu sudah dipenuhi lautan manusia. Bendera Palestina berkibar di antara gedung-gedung tua. Dan langit Amsterdam seolah memantulkan warna merah, hitam, hijau, dan putih dari kain-kain yang melambai di udara. Di setiap sudut jalan, pengeras suara mengumandangkan takbir dan nyanyian solidaritas. Anak-anak kecil berdiri di pundak ayah mereka, mengibarkan bendera kecil sambil meneriakkan Free Palestine dengan suara polos tapi mengguncang hati. Para mahasiswa membawa spanduk panjang bertuliskan Draw the Red Line for Gaza. Garis merah moral yang seharusnya tidak pernah dilanggar oleh bangsa yang mengaku beradab. Aksi ini bukan sekadar pawai. Ia adalah ibadah dalam bentuk perlawanan. Ketika azan zuhur berkumandang, ribuan massa berhenti serentak, menunaikan salat berjamaah di jalan raya. Hamparan kain sajadah terbentang di aspal dingin Amsterdam. Dan takbir menggema di antara gedung-gedung modern Eropa. Momen itu membuat banyak mata yang menonton dari balkon. Apartemen ikut meneteskan air mata, dan setelah doa bersama selesai, barisan kembali berjalan, membawa semangat yang lebih kuat, membawa pesan bahwa perjuangan Palestina bukan isu politik, tapi amanah iman. Mereka sadar, mungkin langkah kaki mereka tidak sampai ke Gaza, tapi doa dan keberanian mereka bisa mengguncang hati dunia. Ada 3 tuntutan utama yang menggema sepanjang aksi besar ini. Pertama, penghentian seluruh dukungan militer dan perdagangan senjata dari Belanda kepada Israel. Kedua, pengakuan resmi atas negara Palestina oleh pemerintah Belanda. Desakan agar Belanda bersuara di forum internasional untuk menuntut pertanggungjawaban atas pelanggaran kemanusiaan yang terjadi di Gaza. Para orator berbicara dari atas panggung besar di tengah Museumplein. Mereka bukan politisi, bukan tokoh terkenal, mereka rakyat biasa, tapi kata-katanya menembus hati. Kami membayar pajak di negeri ini, tapi kami menolak jika uang kami digunakan untuk menindas rakyat lain. Seru seorang aktivis muda yang disambut tepuk tangan gemuruh. Tuntutan itu kemudian diperluas agar pemerintah menghentikan impor barang dari pemukiman ilegal di wilayah pendudukan, serta mendesak penyelidikan internasional terhadap kejahatan perang. Dalam setiap kalimat yang diucapkan, terlihat rasa frustasi sekaligus keyakinan bahwa perubahan bisa dimulai dari keberanian rakyat dan di tengah sorak-sorai massa. Banyak yang berdoa dalam hati. Mereka tahu pemerintah mungkin tak langsung berubah, tapi mereka yakin Tuhan mencatat setiap langkah yang dilakukan demi keadilan. Karena di balik setiap spanduk ada air mata. Di balik setiap teriakan
Ada doa yang melangit, pemerintah Belanda bereaksi dengan sikap diplomatis. Mereka menyatakan menghormati aspirasi rakyat, namun tetap menegaskan bahwa kebijakan luar negeri Belanda akan ditempuh secara berimbang. Kalimat yang terdengar halus, tapi di mata rakyat artinya satu. Tidak ada perubahan nyata. Perdana Menteri Belanda sempat menyampaikan pernyataan singkat bahwa pemerintah prihatin dengan kondisi kemanusiaan di Gaza, namun menolak untuk menyalahkan satu pihak secara sepihak. Kalimat itu memancing kritik luas. Banyak rakyat menilai sikap netral semacam itu hanyalah cara halus untuk menutupi keberpihakan kepada pihak yang lebih kuat. Beberapa anggota parlemen, oposisi bahkan menuduh pemerintah terlalu takut kehilangan posisi dalam aliansi Eropa sehingga tidak berani menekan Israel secara terbuka. Sementara itu, rakyat merasa diabaikan. Seolah suara 350.000 orang di jalanan tidak cukup keras untuk menggoyahkan dinding dingin kebijakan luar negeri. Di tengah lautan massa yang mengguncang Amsterdam, media memainkan perannya masing-masing. Beberapa media besar Belanda mencoba menampilkan wajah aksi itu dengan bingkai netralitas. Mereka menyebutnya sebagai demonstrasi emosional yang berpotensi mengganggu stabilitas sosial. Seolah-olah suara rakyat untuk kemanusiaan adalah ancaman bagi ketertiban negara. Ada juga yang menyorot spanduk besar bertuliskan Stop Funding Genocide dan memelintirnya menjadi bentuk provokasi. Inilah wajah dunia modern, ketika kebenaran bisa dikaburkan dengan kata-kata yang terukur, namun kehilangan hati. Media-media yang berpihak pada pemerintah berusaha menggiring opini publik bahwa aksi ini hanya digerakkan oleh kelompok minoritas yang emosional, bukan representasi rakyat Belanda secara keseluruhan. Mereka memotong cuplikan video, menampilkan bagian kecil dari aksi, dan mengabaikan doa bersama, serta pesan damai yang menjadi inti dari pergerakan tersebut. Mereka ingin menanamkan kesan bahwa perjuangan untuk Palestina adalah sesuatu yang ekstrem, padahal justru di sanalah letak kemanusiaan yang paling tulus. Namun, di sisi lain, beberapa media independen dan jurnalis lepas justru memperlihatkan kebenaran tanpa polesan. Mereka menayangkan gambar dari udara, hamparan manusia sejauh mata memandang, membentang dari Museum Plain hingga Damrak. Mereka memperlihatkan tangisan anak kecil yang memegang poster bertuliskan, "Let me live in peace." Mereka menulis dengan bahasa yang tidak memihak, tapi menyentuh nurani. Ini bukan tentang politik, ini tentang manusia yang berteriak agar dunia berhenti menormalisasi penderitaan. Tulis salah satu jurnalis muda dalam laporannya yang viral di media sosial. Kebenaran akhirnya menemukan jalannya sendiri. Di tengah kebisingan propaganda, suara hati justru bergema paling keras. Banyak warga yang awalnya acuh mulai mencari tahu sendiri, membaca laporan independen, dan akhirnya sadar bahwa apa yang terjadi di Gaza bukan konflik dua pihak, melainkan penjajahan sistematis terhadap satu bangsa. Dan kesadaran itu, meski lahir perlahan, adalah kemenangan kecil yang akan tumbuh menjadi gelombang besar. Aksi besar di Amsterdam menjadi cermin perubahan besar di dalam jiwa masyarakat Eropa. Dahulu, banyak yang percaya bahwa isu Palestina terlalu jauh dari kehidupan mereka. Namun kini, di antara jalan-jalan tua kota Amsterdam, muncul kesadaran baru bahwa penderitaan manusia tidak mengenal batas geografi. Mereka mulai memahami bahwa diam terhadap ketidakadilan berarti ikut menjadi bagian dari dosa sejarah. Ribuan wajah dari berbagai latar belakang berkumpul, Muslim, Kristen, Yahudi anti-Sionis, dan warga sekuler, semua berbaris dalam satu barisan moral. Di antara mereka, ada seorang pendeta yang membawa salib kecil dan berkata di depan kamera, "Yesus pun akan menangis melihat Gaza." Ada pula seorang pemuda Belanda yang mengaku ateis, tapi berkata, "Saya tidak percaya Tuhan, tapi saya percaya keadilan, dan keadilan sedang mati di Gaza." Kata-kata itu menjadi simbol bahwa kemanusiaan lebih besar dari semua label. Agama, suasana berubah menjadi haru ketika ratusan anak muda duduk, melingkar di sekitar Tugu Nasional di Dam Square, membaca nama-nama anak-anak yang gugur di Gaza satu persatu. Mereka menyalakan lilin, satu lilin untuk setiap jiwa. Dalam keheningan itu, hanya suara isak dan doa yang terdengar. Tak ada lagi pembicaraan politik, tak ada lagi perdebatan ideologi, hanya ada rasa sakit bersama dan tekad untuk tidak membiarkan kezaliman menjadi hal yang wajar.
Di tengah kerumunan, beberapa keluarga relawan Sumut Flotilla juga hadir, membawa foto dan kisah perjuangan orang-orang tercinta yang kini sedang berlayar menuju perairan. Gaza, seorang wanita paruh baya dengan mata berkaca-kaca, mengangkat poster bertuliskan nama anaknya. Dia pergi bukan untuk perang, katanya dengan suara bergetar. Dia pergi untuk mengantarkan kehidupan. Kata-katanya disambut tangis dan tepuk tangan panjang. Para relawan itu disebut sebagai Armada Harapan. Mereka berasal dari berbagai negara, berlayar dengan kapal sederhana, membawa obat, makanan, dan doa. Di tengah blokade yang menyesakan, mereka berusaha menembus tembok laut yang diciptakan oleh kebencian. Masyarakat Amsterdam yang berkumpul hari itu tahu, mereka bukan hanya mendukung Gaza, tapi juga mendukung keberanian manusia yang melawan. Ketakutan dengan cinta ketika salah satu jurnalis independen menayangkan rekaman video dari atas kapal Flotilla, memperlihatkan mereka mengangkat bendera putih bertuliskan Sumut, yang berarti keteguhan. Banyak massa di Amsterdam yang tak kuasa menahan air mata. Dalam video itu, para relawan melantunkan ayat Wa eltahin, wa eltazan, wa antumo alona in kantamu. Janganlah kamu lemah dan janganlah bersedih hati, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Ayat itu menggema hingga ke daratan Eropa, seolah menjembatani dua dunia yang berbeda, tapi bersatu dalam semangat keteguhan bagi rakyat Belanda yang hadir. Momen itu adalah panggilan spiritual. Mereka melihat keberanian yang lahir dari iman, bukan dari kebencian. Dan disitulah banyak orang tersadar bahwa perjuangan Palestina bukan sekadar tentang tanah, tapi tentang jiwa manusia yang menolak tunduk kepada kezaliman. Kabar aksi besar di Amsterdam menyebar ke seluruh dunia, dari Istanbul hingga London, dari Jakarta hingga Cape Town. Banyak media alternatif menyiarkan gambar-gambar itu sebagai bukti bahwa hati nurani belum mati di Eropa. Rakyat dunia menyaksikan bagaimana 350.000 jiwa berdiri di tengah udara dingin hanya untuk menyuarakan satu kata. Gelombang empati pun menyusul. Di beberapa kota lain di Eropa, muncul aksi spontan solidaritas. Di Berlin, masyarakat berkumpul di depan gedung parlemen membawa lilin. Di Roma, lonceng gereja berdentang bersamaan dengan seruan doa untuk Gaza. Dunia seakan bergerak bersamaan, dan semuanya dimulai dari satu titik, keberanian rakyat Amsterdam yang menolak diam. Sementara itu, banyak analis menilai bahwa aksi ini menandai titik balik opini publik terhadap kebijakan luar negeri Uni Eropa. Rakyat mulai menuntut pertanggungjawaban moral dari para pemimpin yang selama ini berlindung di balik kata netral. Mereka sadar bahwa netralitas di hadapan kezaliman hanyalah bentuk lain dari dukungan terhadap penindasan. Suara rakyat mulai menembus dinding-dinding kekuasaan itu. Aksi ini menunjukkan bahwa kekuatan terbesar di dunia bukanlah senjata, bukan pula kekuasaan politik, tetapi hati manusia yang tersentuh kebenaran. Dan selama hati itu masih hidup, selama nurani masih bisa menangis, maka perjuangan ini belum kalah. Bagi umat Islam di seluruh dunia, peristiwa ini bukan hanya berita, tapi cermin. Cermin yang memperlihatkan bahwa bahkan di negeri yang jauh dari tanah suci, Allah masih membangkitkan orang-orang yang berani membela kebenaran. Jika rakyat Eropa bisa berdiri untuk Palestina, bagaimana mungkin umat Islam sendiri berdiam diri? Para ulama di Belanda menyeru dari mimbar-mimbar kecil masjid, "Bangkitlah wahai umat Muhammad, sebab dunia menunggu teladanmu." Mereka mengingatkan bahwa jihad hari ini bukan hanya dengan senjata, tapi dengan suara, doa, dan keberanian menolak kebohongan global. Bahwa membela Palestina bukan pilihan, melainkan kewajiban moral yang ditanamkan. Dalam setiap hati yang beriman, banyak dai muda mulai mengisi media sosial dengan pesan-pesan harapan. Mereka berkata, jangan biarkan dunia merampas rasa pedulimu. Mereka mengutip sabda Rasulullah, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, hendaklah ia mengubahnya dengan tangannya. Jika tidak mampu, dengan lisannya, dan jika tidak mampu, dengan hatinya. Ratusan ribu hati di Amsterdam sedang mengubah dunia dengan cara mereka sendiri. Momentum ini menjadi pengingat bahwa kebangkitan Islam tidak selalu dimulai dari negeri Muslim. Kadang, Allah menumbuhkan cahaya itu di tempat yang paling tak terduga.
agar kita sadar bahwa cahaya kebenaran tidak akan pernah padam. Dimanapun ada hati yang berani menyalakannya, sahabat cahaya tauhid. Dari jalan-jalan dingin Amsterdam, kita belajar tentang makna sejati kemanusiaan. 350.000 jiwa berdiri bersama dalam satu barisan, menolak ketidakadilan, melawan keheningan dunia yang terlalu lama menonton penderitaan Gaza. Mereka mengajarkan kita bahwa iman tidak selalu diteriakkan dengan kata, tapi dibuktikan dengan langkah. Kita mungkin jauh dari Gaza, kita mungkin tak mampu berlayar bersama flotila, tapi kita mampu berdoa, berbagi, dan menyuarakan kebenaran. Karena Allah tidak melihat besar kecilnya amal, tapi ketulusan hati yang melakukannya. Dan selama hati itu masih berdenyut untuk keadilan, maka umat ini belum kalah. Ingatlah, setiap teriakan di Amsterdam hari itu telah menjadi doa yang melangit. Dan doa, jika keluar dari hati yang tulus, takkan berhenti di langit Belanda, ia akan sampai ke Gaza, menembus reruntuhan, dan menguatkan anak-anak yang sedang bersembunyi di bawah bayangan bom. Terima kasih telah menyaksikan hingga akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini. Agar suara kemanusiaan ini menjalar lebih jauh, subscribe Cahaya Tauhid Channel, agar kita terus menyalakan cahaya di tengah gelapnya dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.